instrumen ya. Yang mana instrumen ini kalau kita bicarakan ada 4. Ada namanya angket atau dengan metode survei ya, terus ada skala sikap, ini juga masuk sini sebenarnya, angket itu skala sikap, terus ada observasi dan wawancara. Ini biasanya. Jadi ada 4. Kita nanti akan belajar semuanya. Angket itu seperti apa? Yang seperti yang sudah saya kirim mungkin di skala sikap itu ya. Angket atau skala sikap yang saya kirim di grup ya, tentang penelitian saya itu skala sikap. Observasi itu ketika kita melihat dengan pasti seperti apa sih yang kejadian terjadi. Jadi kita harus observasi langsung, kita lihat langsung. Untuk observasi, wawancara itu ya kita wawancara, kita membicara ngobrol dengan seorang tentang suatu informasi mengenai yang berhubungan dengan angka pastinya, karena kita sekarang bicarakan dengan pengembangan metode kuantitatif ya. Maka wawancara pun bisa tapi berhubungan dengan angka, ataupun wawancara pun bisa ketika kita punya respondennya misalnya anak kecil, daripada suruh mereka bikin angket ya udah kita tanyain aja ke si adanya, deh ini kalau ini gimana, itu juga bisa seperti itu. Jadi wacaranya tertutup ya. Ini aksesnya boleh ke siapa aja, bisa diklik, bisa langsung di download. Saya udah cari yang kosong-kosong nih, udah cari yang kosong, yang gratis-gratisnya. Kita langsung ke contoh instrumen ya. Ngomongin contoh instrumen yang pertama, bahasanya angket, fokus pada total survei dan desain visual meningkatkan responden. Ini bahasanya. Jadi angket itu ya survei. Jadi bagaimana sih desain visual yang harus kita pakai, yang kita gunakan dalam sebuah penelitian. Ngomongin skala sikap, kita misalnya ngomongin variabel, kebiasaan, motivasi, disiplin. Nah ini dengan skala sikap ya, dengan skala sikap itu seperti itu. Kalau observasi adalah bagaimana sih kita ngelihat mereka semuanya. Kita diulangi lagi, bodor. I'm sorry, salah. Harusnya mulai dari sini ya. Simulasi lomba angket. Nih, angket itu angket atau skala itu seperti ini. Jadi bahasanya ketika kita membicarakan saya puas ketika berhasil melaksanakan tugas misalnya pada saat tepat waktu, maka dia sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, bahasan seperti ini contoh daripada skala Likert yang saya pun udah ngasih. Selain skala Likert ada skala lain, ada namanya skala Gottman. Kalau skala Gottman cuma iya dan tidak saja. Apakah Anda sudah mengikuti simulasi guru merdeka? Ya atau tidak. Apakah Anda sudah menyusun modul ajar sendiri? Ya atau tidak. Ini bahasanya membicarakan tentang skala Gottman. Jadi ya udah, cuma iya dan tidak aja. Ini adalah untuk mendapatkan jawaban yang tegas bahasanya. Ya tidak, iya tidak. Maksudnya berjenjang gimana? Berjenjang tuh kalau iya masuk ke sini, kalau iya bisa lanjut gitu. Udah tidak apa sih semuanya ke bawah. Atau ada semantik diferensial. Ini nilainya bisa 1 2 3 4 5, bisa sampai 8, bebas. Tapi kalau semantik diferensial harus dilihat dari yang paling negatif dan positif. Jadi ketika negatifnya otoriter, kebalikan dari otoriter adalah demokratisme saja. Dia adanya di tempat mana? Dia lebih ke negatif atau dia lebih positif? Tertutup, transparan, dia lebih kemana? Inovatif. Dan ininya bisa bebas 1 2 3 4 5 sampai 7 sampai 9 itu bisa skala semantik ya. Itu. Terakhir ada skala Thurstone. Kalau pakai skala ini, maka ini skalanya udah dulu dinilai bobotnya oleh ahli, nggak sembarangan. Jadi setuju tidak setuju, dosen selalu hadir tepat waktu. Mengajar dosen itu kadang membosankan. Dosen sering tidak hadir dan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Ini kan bahasanya ada ini nih luar biasa dan muasalnya luar biasa. Ini lebih bawah, ini lebih bawah lagi. Dia ada di peringkat mana sih gitu. Itu di kerja dosen kan kita bisa lihat dari sini. Ini beda. Ini kan jelek banget, sering tidak hadir dan tidak memberikan penjelasan yang memadai. Ini rada leuheung nih, kadang membosankan.
Ini selalu hadir luar biasa. Nah, ini bahasanya. Ini metodenya dari skalanya seperti itu. Jadi bahasanya di sini ada berapa skalanya? Skalanya ada 4 lah yang saya kasih contoh. Walaupun mungkin masih ada skala yang lain. Ya. Masih ada skala yang, tapi cukuplah 4 juga. Selanjutnya ini ada observasi terstruktur. Ini kalau ngobrolin kedua, ngobrolin observasi. Observasi itu yang pertama terstruktur ya tidak. Kalau ini cuma enggak ya tidak. Ketika kita bicarakan partisipasi, staf memberikan usulan tanpa diminta, ya tidak. Bisa gini atau bisa ini pun enggak strukturnya pakai nilai langsung. Ini kan cuma ya tidak iya. Pimpinan mendengarkan pendapat staf, ya tidak. Ini hampir sama dengan admin, ya tidak doang. Checklist. Ada dengan terstruktur tapi rating scale, di rating nilainya berapa sih nilainya? Oh gitu. Misalnya bahasanya ini kayak administrasi madrasah. Kecepatan staf dalam menyapa tamu yang datang. Ini nilainya berapa sih? Nah, ini udah skala dari rating scale. Jadi bukan hanya checklist, bisa juga rating scale. Dia ramahnya segimana sih? Ya. Memang kita usaha. Maka bahasanya staf. Kalau kita contohnya gini kan, staf segera berdiri merespon. Jawab. Ini apa? Ya kadang-kadang sempurna baik. Komentarnya apa? Ini yang disebut dengan observasi. Jadi kita mengamati gimana sih staf ini berdiri merespon, bagaimana staf ini menggunakan bahasanya, itu disebut dengan observasi. Atau ada juga observasinya yang frekuensi. Seperti apa observasi frekuensi? Kita lihat berapa kali sih dia melakukan itu. Staf meninggalkan meja kerja tanpa alasan dinas. Oh dia berapa kali nih? Nah, ini juga disebut dengan observasi, tapi observasinya observasi frekuensi. Dilihat berapa kali sih? Nah, ini berapa kali? Nah ini disebutnya skala frekuensi. Jadi bisa pakai frekuensi, bisa scale, bisa yang tadi bebas yang pakai mana. Dikumpulin digabungkan boleh juga. Ya. Ini contoh kisi-kisinya, ya tentukan dulu dimensinya, indikatornya seperti apa, ya. Ini nanti tekniknya mau pakai yang mana nih? Checklist dihitung, rating. Bahasan kayak gini kan, yang tepat waktu. Oh iya ini ketepatan waktu frekuensi, pakai frekuensi lah kepatuhan pada ID, menggunakan ID kan? Ya tidak kan gitu kan? Kalau tepat waktu, ya berapa kali gitu kan? Kalau kepatuhan penggunaan ID ya tidak, keramahan kita pakai nilai, gitu. Kecepatan kita pakai nilai, gitu. Jadi kan beda-beda, ya, beda-beda. Jadi nanti pun soalnya kan beda-beda, digabungkan aja yang tadi. Terakhir, wawancara dalam kuantitatif. Wawancara kuantitatif itu tertutup. Maksudnya tertutup, jawabannya apakah gini? Seberapa cepat kau usaha merespon permohonan surat keterangan Anda? Apakah Anda merasa informasi yang diberikan sudah jelas? Iya, tidak, agak selesai. Kan itu kan bahasanya udah cuman gitu doang. Jadi tertutup. Nggak usah kenapa, mengapa, nggak gitu. Hanya sekedar saja. Itu ketika kita membicarakan wawancara. Terakhir dokumentasi. Apa itu dokumentasi? Dokumentasi itu lihat dari transparansi keuangannya gimana sih dengan dokumentasi, ada nggak sih laporannya, kan gitu doang targetnya, ada nggak? Kan kalau guru gini kan, sudah RPP yang sana guru iya atau tidak, nilainya berapa, kelakuan kelengkapan instrumen ada tidak, rekap nilai belajar ada tidak, nilainya berapa, gitu. Ini adalah format dari dokumen. Terakhirnya terusnya ada tadi, ini tes. Biasanya digunakan kalau untuk anak-anak, bisa kita minta gunakan buat ini kan masuk PNS juga pakai yang gini ya, tes. Biasanya kalau untuk di mikro skala kelas itu kan anak-anak pakai tes semuanya, tapi kalau kita ya standar aja lah. Tapi boleh juga gitu ketika pakai objektif, boleh. Misalnya gimana kalau kita ngomongin memang pengetahuan si pemimpin tersebut, itu bahasa boleh. Dan ini bahasanya kita ngomongin supervisi, dia bisa nggak sih tentang supervisi? Ya kita dengan tes, itu pun juga boleh. Itu mungkin hari ini ya. Sekian hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Suatu hari kita akan bahas
bahasannya dari saya untuk penutup membicarakan tentang instrumen ini. Instrumen ini adalah alat. Gimana kita menggunakan alatnya itu seperti apa. Ketika ngomongin alat, ya alat itu tergantung kita buatnya mau kayak gimana. Karena kita buat ada alat yang asal-asalan, ada yang kita buat alat dengan sungguh-sungguh. Nah, ada alatnya juga, ada yang tajam, ada yang enggak gitu. Jadi gimana kita dari pertama harus kita buat gimana. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu, kita tuh ya gimana persiapan kita untuk menciptakan itu. Dan harusnya dipersiapkan dengan kisi-kisinya, dipersiapkan ini tuh buat apa sih. Kalau manajemen harusnya seperti itu. Kita melakukan hal ini itu untuk apa? Jadi harus tahu dulu ke depannya untuk apa. Maka kisi-kisi yang penting supaya apa? Terukur semuanya, gak kemana-mendi. Jadi ketika membicarakan alat ini adalah sebagai bantuan kita, alat bantu buat kita. Jadi ini cuma alat doang. Yang sebenarnya kualitas alat ini tergantung kita yang membuatnya. Itulah alat. Maksudnya ketika kita dalam penelitian ataupun dalam kehidupan, apapun yang ada dalam kehidupan kita itu semuanya alat. Wasilah alat itu kan, sarana prasarana, semuanya menjadi sarana prasarana kita hidup ini. Apa teman kita adalah sarana prasarana kita, istri, suami itu adalah alat kita juga. Alat apa? Alat untuk mencapai ridhonya Allah tentunya. Semuanya alat. Dan alat ini bagaimana kita akan menggunakannya? Karena semuanya tergantung dari kegunaan masing-masing dan bagaimana kita bijak menggunakannya itu. Ketika kita bijak menggunakannya itu, maka nanti akhirnya akan baik. Tapi kalau kita asal-asalnya, akhirnya pun kalau asal-asalan, maka kita persiapkan semuanya harus dimulai, gitu kan? Semuanya harus dimuliakan, semuanya harus diperbaiki. Ketika kita memperbaiki semuanya, ya semuanya akan baik. Itu yang akan membantu kita nanti akhirnya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya bisa menyadari berbagai macam sarana prasarana, berbagai macam wasilah-wasilah, alat-alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam. Apa aja berbagai macamnya? Bisa hanya pilihan. Pertama kan gitu. Bukan hanya pilihan sih, kita bukan hanya tentang pilihan tapi harus berkualitas. Kan bahasa tadi gitu. Udah milih di rating scale. Jadi bukan hanya milih, udah milih, kita kualitasnya mau seperti apa. Bukan hanya kualitasnya mau seperti apa, ada komentarnya. Bukan hanya komentarnya apa, harus ada tadi frekuensinya. Apakah ini istiqomah atau enggak? Nah kan, walaupun alatnya biasa aja, tapi kalau istiqomah itu baik. Maka bahasannya ketika kita bisa seperti itu, akhirnya tetap istiqomah. Istiqomah menggunakan alat-alat yang kita miliki. Mungkin hari ini sekian. Bila ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan di e-learning. Saya kira sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.